Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yona Endrista, BP 181055-2008 dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis diskriminan. Di mana analisis diskriminan ini adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi atau hubungan antara variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Nah, analisis diskriminan ini digunakan pada kasus di mana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Selanjutnya, asumsi dari analisis diskriminan. Yang pertama, tidak adanya multikolinerisasi antara variabel independen. Yang kedua, variabel independen mengikuti distribusi normal. Dan yang ketiga, adanya homogenitas varians antara kelompok data. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam analisis diskriminan. Yang pertama, memisahkan variabel-variabel menjadi variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua, menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Yang ketiga, menguji signifikasi dari fungsi diskriminan yang telah terbentuk. Yang keempat, menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan. Yang kelima, melakukan interpretasi. Dan yang keenam, melakukan uji validasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari analisis diskriminan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antara kelompok variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, jika ada perbedaan, untuk mengetahui variabel bebas mana yang membuat perbedaan tersebut. Yang ketiga, membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Dan yang terakhir, melakukan klasifikasi terhadap objek. Dan untuk mengetahui apakah suatu objek termasuk pada grup 1 atau grup 2 dan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari analisis diskriminasi. Di sini saya sudah mempunyai soal, yaitu di sebuah laboratorium dilakukan penelitian untuk mengetahui apa saja yang membedakan bunga A dan bunga B yang masih satu spesies. Untuk itu, diambil sampel bunga A dan B masing-masing sebanyak 10 buah. Kedua bunga dihitung lebar kelopaknya X1 dan lebar daunnya X2. Diketahui juga bahwa kedua bunga dapat dijadikan indikator derajat keasaman suatu zat dalam kurung pH. Maka diteliti juga pada trayek pH berapa saja kedua bunga sensitif untuk mendeteksinya, atau X3. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis diskriminan. Nah, baiklah di sini saya akan memecahkan soalnya dengan menggunakan aplikasi SPSS yang akan dijelaskan seperti berikut ini. View, lalu buat nama dari variabel x1, x2, x3, dan nah, setelah itu untuk labelnya kita isi dengan nama variabel dari soal tadi. Untuk X1, lebar kelopak
Untuk X2 lebar daun, untuk X3 trayek pH, dan untuk Y karakter bunga. Setelah itu klik data view dan klik Excel. Lalu copy semua data dan pastekan di data view tadi. Nah, setelah itu klik analyze lalu pilih submenu classify dan lalu pilih diskriminan. Nah, untuk Y pindahkan ke tabel graphing variance. Untuk X1, X2, dan X3 pindahkan ke independen. Lalu klik struktur, pilih, dan setelah itu klik graphing variance. Lalu untuk minimum kita isi dengan 0, dan untuk maksimum kita isi dengan 1. Setelah itu klik continue dan klik OK. Dan setelah itu, setelah hasilnya keluar, kita lihat tabel test of equality of group names. Dilihat dari nilai p-value-nya, masing-masing variabel mempunyai rata-rata yang berbeda untuk kedua kelompok. Yang diuji adalah kesamaan rata-rata pada tiap kelompok atau kelompok kode 0 dan kode 1, bukan rata-rata antar variabel. Nah, setelah itu kita lihat tabel test result, di mana tabel tersebut memperlihatkan bahwa kita dapat menolak hipotesis 0 karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Dalam hal ini, penelitian menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil pengujian ini, kita dapat mengatakan bahwa data kita berasal dari populasi yang mempunyai matriks varians kovarian yang sama. Nah, selanjutnya kita lihat tabel function coefficient. Dari tabelnya dapat kita bentuk fungsi linearnya y sama dengan 0,146 ditambah 0,931 X1 ditambah 0,931
X2. Nah, setelah itu kita lihat verbal function at group control. Dari tabelnya dapat dihitung cutting score-nya, yaitu 10 dalam kurung min 2660 ditambah 10 dalam kurung 2660 dibagi 20 sama dengan 0. Untuk observasi pertama, karena diskriminasi skornya kurang dari cutting score, maka dimasukkan ke dalam kelompok kode 0. Pengklasifikasian tepat karena sebenarnya observasi pertama sebelumnya memang termasuk ke dalam anggota kelompok 0 atau anggota bunga. Pengklasifikasian observasi baru, jika ada bunga spesies yang sama dapat diprediksi akan termasuk dalam kelompok karakteristik yang dimilikinya dengan fungsi linier yang sudah terbentuk.